Pak Said Didu bicara di sebuah stasiun TV bahwa IO itu menjadi sarang korupsi, cuci uang dan lain-lain, bahkan meminta Prabowo, sudahlah kalau ada event-event pemerintah itu nggak usah pakai IO karena katanya bisa menghemat 30 triliun. Pendanaan, ya itu harus jelas juga. Kedua, jangan pernah menerima uang-uang aneh sih. Nah, ini uang-uang Itu aneh. uang-uang aneh, karena ini boleh ceritain nggak? Boleh banget. Justru ini kita pengen tahu biar menghapus tudingan itu ya tadi ya. Bener, saya sih pernah sih. Maksudnya walaupun orangnya nggak jelas siapa. Ya biasa lah, pasti kan bukan orangnya langsung. Yeah. Nawarin ke saya. Nominalnya boleh sebutin. Iya, boleh. 20 miliar ke saya. Gede banget. Gede banget. Telepon gitu. Iya. Ngomong aja emang ada investor. Bahasanya mah investor, tapi wah ini mah nggak ada investor gitu. Gitu. Nah, yang membedakan itu ya, kalau memang mau cuci uang biasanya nawarinnya cash gitu ya. Nawarin cash. Kalau misalnya cuci uang pakai uang transfer itu ya sama aja bunuh diri nggak sih Pak? Maksudnya ketahuan kan? Kedetek gitu ya. Kedetek lah pasti. Jadi rata-rata kalau saya cuci uang emang cash. Tasik Cirebon. Kalau Tasik cocoknya musiknya apa, Kang? Kalau kemarin ada yang sempat ditolak ya. Baru Bandung pernah soal perizinan agak susah karena ya. Enggak sih, saya menolak sih kalau itu. Begitu. Kalau karena sempat ada yang ngomong gitu, oh izinnya susah karena di Bandung, apalagi khususnya kalau musik-musik yang rada cadas sih. Itu yang itu. Enggak juga. Enggak sih. Kalau boleh saya info, jujur Cimahi Pak, yang saya susah sih. Oh gitu. Jujur, itu info dari promotor manapun ke Cimahi itu susah. Ya mungkin barangkali. Ada beberapa sekolah di Bandung favorit yang memang seperti berlomba untuk bikin konser musik gitu ya. Melihatnya gimana kalau Kang Sayer gitu? Itu tuh kemarin Pak Deddy udah ngomong juga, gubernur, tidak perlu lagi lah anak-anak sekolah bikin konser musik. Nah kalau memberatkan ya. Memberatkan dan di luar tupoksi mereka sebagai pelajar gitu ya. Kang Sayer melihatnya gimana? Apakah konser musik yang dilakukan anak-anak SMA itu layak? Sebenarnya kalau secara pengalaman mereka bagus-bagus aja sih. Cuma kan mungkin isu-isu di lapangan kan ada yang mereka tuh benar-benar ditekan gitu ya. Dalam artian mereka ditarget jual tiket sekian. Kalau enggak ya betul. Mau nggak mau segini harus capai target gitu. Yang akhirnya ketika mereka mencapai target secara penjualan mereka harus nutupin pakai uang pribadi. Kan itu memberatkan orang tuanya. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, hadir lagi di Ngobrol di PR. Kita mau ngobrol-ngobrol soal ya ekonomi kreatif mungkinnya, tapi salah satunya membahas EO, event organizer. Kayak kemarin lagi rame nih dalam seminggu terakhir setelah Pak Said Didu bicara di sebuah stasiun TV bahwa EO itu menjadi sarang korupsi, cuci uang dan lain-lain, bahkan meminta Prabowo, sudahlah kalau ada event-event pemerintah itu nggak usah pakai IO karena katanya bisa menghemat 30 triliun. Nah, kita pengen tanya langsung nih ke pelaku industrinya yang sudah cukup lama berkecimpung di bidang IO. Hadir hari ini ada Kang Muhammad Sahir. Selamat datang, Kang. Kita manggilnya Kang atau Kang, atau apa? Kang aja. Kang Sahir. Beliau ini sudah berkecimpung di IO sejak 2023 ya. Dan mungkin sekarang fokusnya di IO musik mungkin ya, promotor musik. Nah, pengen tahu juga sih sebenarnya sebelum kita ngebahas ke sana, pengen tahu cerita Kang Sahir itu seperti apa gitu ya. Emang dari umur berapa sih sekarang? Saya sekarang masih 24, tahun ini jalan 25 tahun. 24, berarti setengah dari saya berarti. Saya kelahiran 2001 November. Terbilang sebenarnya kemudaan sih kalau misalnya untuk ini ya, yang bukan kalau saya mungkin banyak teman-teman umur segini udah mulai jalan, tapi kalau misalnya dulu saya masuk sekolahnya terlalu cepat. Iya. Karena harusnya yang seumuran saya harusnya sih saya di angkatan yang 2000 sih harusnya. Benar. Tapi lebih cepat masuk sekolah ya. Iya, soalnya saya dekat ke 2002 kan jatuhnya, November. Jadi emang background-nya apa nih? Boleh cerita sedikit ya? Background-nya apa? Kuliahnya dulu atau apa? Sempat kuliah dari mana aslinya gitu ya? Oke. Saya sebenarnya lahir di Semarang. Lahir di Semarang. Umur 2 bulan saya ikut orang tua ke Bintan, Kepulauan Riau. Kepri. Saya dari TK sampai SMA, SMK lebih tepatnya saya di sana di Tanjung Pinang. Setelah itu kuliah saya di Politeknik TDC Bandung. TDC Bandung. Tapi lucunya itu di Cimahi, Pak. Namanya Bandung tapi di Cimahi. Karena Politeknik itu sebenarnya dulu masuk ke Bandung, tapi setelah itu kan ada pemekaran ya. Nah, tapi Politeknik udah terkenal TDC Bandung.
Tapi tetap di Cimahi sekarang posisinya gitu. Saya sih jurusan teknik elektro. Ngikutin dari SMK saya teknik elektro. Di SMK-nya teknik elektro. Iya, konsentrasinya teknik otomasi gitu. Jadi sebenarnya basic saya sebenarnya programmer, Pak. Programmer manufaktur. Iya, benar. Nah, kalau jadi ke event organizer atau jadi promotor gimana tuh ceritanya? sempat kerja dulu di instansi atau di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan background ininya nggak? Sebenarnya ceritanya saya dulu, saya kan aktif ya di organisasi dulu di kampus. Dulu saya ada nama organisasi namanya tuh Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Elektro Indonesia. Nah di situ saya megang sebuah acara, megang sebuah acara yang konsepnya tuh workshop sebenarnya. Cuman saya kan nggak mau hal yang biasa aja kalau bikin sebuah event, karena terbiasa pengen bikin tuh yang unik lah dan rame gitu. Dan akhirnya di sana saya bikin sebuah event. Gimana caranya ini bisa rame? Kalau workshop kan kurang rame ya mungkin. Nah, gimana cara kita mengkombinasikan antara teknologi dan seni musik ini? Nah, jadi ini cerita lucunya adalah ketika saya bikin itu, ketika menjadi sebuah acara organisasi, itulah yang sekarang namanya tuh menjadi Euphoria Festival. Nanti ada tuh perjalanan panjangnya tuh, mungkin kalau misalnya boleh saya jelasin. Jadi intinya saya pertama kali megang sebenarnya ya karena saya senang aja sih ngendaliin masa, ngundang perhatian publik tuh saya senang gitu. Jadi menurut saya walaupun saya teknik elektro tapi untuk apa ya? Ada rasa-rasa ingin mengorganisasi orangnya tuh tetap ada gitu. Berarti event pertama yang bikin tuh itu sebenarnya? Sebenarnya itu tahun 2022 akhir. Berarti masih musim masih kuliah pandemi ya? Beres pandemi ya? Nah disitulah lagi zamannya orang haus hiburan. Nah disitulah pengen ketemu, pengen keluar gitu. Pengen keluar orang kan, pengen nonton event, pengen nonton musik gitu kan. Nah akhirnya setelah dari sana, ini ada potensi nih. Maksudnya ini kan ada secara tempat tuh di Cimahi emang nggak ada event dulu. Pertama itu, yang kedua ini bisa jadi sumber bisnis baru. Nah akhirnya waktu zaman kuliah saya udah mulai itu 2023. Emang menghasilkan itu pas event pertama itu ya? Jujur enggak, Pak. Jujur enggak sih. Yang pertama saya bikin yang event forum organisasi itu tuh di mana itu, di kampus? Bikinnya kampus tapi ngundang se-Jawa Barat. Seluruh kampus tuh ada 33 kampus se-Jawa Barat. Yang teknik elektro itu kita undang semua. Bahkan SMK pada hadir gitu di kampus kita. Itu pertama kali berarti ya? Pertama kali itu ya? Iya di situ. Event soal apa? Soal forum si elektro tadi, terus ada bergabung sama musik gitu ya? Iya, nah disitulah ceritanya. Nah saya lihat, ini acara kurang nih kemarin, kita coba perbaiki. Sebenarnya yang tahun pertama itu saya bikin, ya namanya organisasi kita kan bersosial lah. Maksudnya, Tridharma Perguruan Tinggi kita idealis ya? Masih idealis lah gitu. Maksudnya Tridharma Perguruan Tinggi kita nggak ada ngeliat ke sana, jadi kita lihatnya, ini tuh kita pengabdian untuk teknik elektro di Jawa Barat. Nah disitulah ketika saya ngelihat ada potensi lain, barulah saya mulai yang pertama. Itu Euphoria Festival yang pertama di Cimahi, yang datangin 12.000 orang pertama. 12.000 orang? Iya, tahun berapa itu? Saya masih kuliah, Pak. 2023? 2023. Masih kuliah saya. Itu mungkin saya nggak mengikuti ya. Musik ya itu ya? Musik, konser. Si bintang tamunya siapa gitu? Bintang tamunya kita cuman ya lumayan sih, kita buat 6 gitu di Cimahi, udah pecah banget. Itu buat Vera, For Revenge, Juicy Lucy yang lagi rame-ramenya, The Changcuters. Pas mulai awal-awal itu iya, The Changcuters, apa lagi ya? Klub Dangdut Racun. Ya ada 2 lagi saya lupa. Kalau nggak salah itu talent lokal deh. Talent lokal, ada Yakeza Rasta sama apa gitu. Nah akhirnya dari sana ya sebenarnya itu boncos, Pak. Boncos juga? Boncos. Jadi event pertama yang di forum mahasiswa elektro boncos ya? Boncos. Terus yang Euphoria pertama boncos? Sebenarnya ya secara bisnis sebenarnya beres event boncos. Dalam artian uangnya tuh minus. Tapi kalau misalnya ditelaah lagi, karena kita yang mungkin jatuhnya apa ya? Masih star syndrome lah ya. Megang uang banyak, nggak ngerti prosedur keuangan gimana, manajemen gimana. Jadi sebelum event tuh udah gini-gini terus gitu. Jadi ya beres event ya rugi gitu, ternyata 300 juta. 300 juta pertama. Tapi kalau sebenarnya secara omset tuh itu untung. Cuman beres event loh, mana nih ternyata di telah-telah beli ini. Terlalu bayar overprice mungkin bayarnya. Overprice nggak juga sih, lebih ke hedon sih ya. Star syndrome kan saya bilang hedon gitu. Pegang duit banyak, masih kuliah gitu. Iya, ngerasa ini tuh untung gitu, kan omset kan gitu. Padahal belum bersih ya, belum bersih. Jadi udah beli ini. Ya udah di situ saya mulai
kayaknya harus bikin perusahaan nih. Nah disitulah saya mulai semuanya Pak. Di tahun 2024, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, Betul. Nah, kalau tadi kan saya pengen tahu juga, setiap IO minimalnya kalau kayak yang Euphoria kemarin itu menyerap tenaga kerjanya banyak nggak sih? Oh banyak banget. Bahkan kalau misalnya kita ya, kalau misalnya tenaga kerja tuh mungkin satu kali event bisa hampir 300 sampai 500. Oh, banyak juga. Banyak. Karena manpower di lapangan aja itu secara kita ya, belum lagi kayak vendor-vendor punya kerjaan lagi. Misalnya vendor udah pekerjaan. Ada lagi kemana gitu. Pasti ada ke vendor A, ada lagi tenaga kerjanya. Ini lagi ada vendor B, ada tenaga kerjanya. Jadi kalau misalnya penyerapan tenaga kerja itu benar-benar terserah Pak. Jadi kalau misalnya kita bikin event kan divisi itu banyak. Belum lagi nanti tuh yang tadi saya bilang vendor tuh banyak. Jadi kalau misalnya nyerap tenaga kerja itu 300 sampai 500 itu tuh udah yang minimal. Euphoria aja udah segitu ya. Sekelas Euphoria segitu, apalagi belum lagi yang lain gitu, festival yang lebih besar. Sekarang kita 2 hari, ya mungkin kurang lebih 2 kali lipat gitu. Gitu Pak. Kalau misalnya ngitungin fee juga, kita kalau misalnya hitung, ya kan biayanya per hari ya. Tapi kalau misalnya dihitungnya per hari itu udah UMR Bandung kita kasihnya per harinya. Per harinya udah UMR Bandung? Maksudnya bukan UMR Bandung, saya kalau ditotalin kayak orang kerja nih Senin sampai Jumat, ya sama kayak UMR Bandung, nggak yang nggak murah-murah banget lah ya. Enggak, dan kita juga anti sama pekerja yang nggak dibayar Pak. Kadang ada nih, ya mungkin ada IO yang pakainya volunteer. Volunteer dijualnya sertifikat sama pengalaman. Kita enggak sih kalau gitu. Kita jadi lebih ke selain pengalaman tetap pasti mereka ngulangin waktu, tenaga, ya transportasi pasti habis kan. Jadi itulah yang kita gantikan seminimal mungkin. Gitu sih Pak. Nah, yang pas IO pertama tuh. Pengalaman apa ya yang bikin Syahir itu akhirnya inilah kayaknya jalan ninjaku ini kayaknya itu gitu ya, atau malah sempat kerja di perusahaan nggak? Sempat berkali-kali, tapi bukan perusahaan IO. Malah bukan perusahaan IO ya? Bukan, kalau saya perusahaan IO nggak pernah kerja. Perusahaan kerjanya ya di bidang teknologi tadi sebagai programmer gitu. Oh programmer. Di mana aja pernah tuh? Saya kan usaha sendiri juga Pak, programmernya itu. Saya ada namanya Actrotech itu, nah itu saya sebagai vendor. Sering ngerjain beberapa project dari F&B, dari Mayora, Indofood, Wings, Nabati itu pernah sih kita kerjain. Dan setelah itu saya sempat kerja di bawah anak perusahaannya dari Pertamina, itu tuh Pertamina Transkontinental. Jadi itu kayak perusahaan bukan logistik ya, mungkin kayak kapal distribusi sih. Gitu. Distribusi tapi kapal. Nah, kapalnya. Kalau nggak salah saya itu sih perusahaannya. Nah, itu saya sebagai pekerja di sana. Tapi saya bentar aja di sana, cuman 5 bulan, dan saya lihat IO ini emang harus dirawat. Akhirnya saya keluar. 5 bulan? 6 bulan lah. 6 bulan keluar. Kenapa harus dirawat? Emang ada sebuah masalah atau gimana sih pas di IO itu? Sebenarnya kalau masalah, ya mungkin kalau boleh diceritain ya. Sebenarnya kalau misalnya masalah ya biasalah. Kalau misalnya, ya intinya saya percaya sama statement kalau misalnya nggak ada bisnis yang autopilot sih. Jadi ada aja ya permainan di bawah gitu yang bikin kita entah nama buruknya, nama kita jadi buruk ataupun ya ada yang akhirnya secara finansial itu mengganggu gitu. Gitu sih Pak. Kalau misalnya akhirnya saya harus handle langsung sekarang. Per 2024. Sorry, handle langsung di 2025. Iya, saya turun langsung. Yang pertama itu saya ada percaya ke orang, tapi yang akhirnya ya ada sedikit gesekan yang akhirnya saya lepas nih orang gitu. Nah, bagi orang-orang yang mau mulai usaha IO sih sebenarnya kuncinya apa sih? Kalau punya usaha IO sekarang lagi rame juga nih event batal ya. Oh, event batal. Kan lagi banyak nih rame event batal. Sebenarnya kalau saya usaha IO tuh kan pasti biasanya bayar di belakang ya. Nah, apapun itu, entah itu dari kliennya bentuknya, entah dari perusahaan kalau mau ngadain sebuah gathering atau apapun itu, pasti kan bayarnya best event kan. Dan ada juga yang sponsor dibayarnya best event setelah report. Yang pertama udah pasti saya nggak munafik, uang sih Pak. Itu harus siap uang. Harus siap uang, karena sekarang saya minggu ini udah lihat event batal 5-7 Pak. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Event besar. Penyelenggaranya besar. Itu event besar gitu, satu event berapa tuh kalau ngelihat gitu ya kan, berarti batal 5 tuh ya. Yang satu event tuh rata-rata berapa sih? Rata-rata apa ya? Rata-rata apanya nih? Rata-rata cost-nya. Kalau saya ya ngelihat, kalau eventnya ini sebagai gambaran, kalau biasa event 1 hari, kalau misalnya konsepnya tuh outdoor biasa, itu tuh dengan 7 artis ya paling nggak hampir 2 miliar.
Satu hari 7 artis 2 miliar. Iya, kurang. Dengan itu ngeliat lagi berapa ribu gitu rata-rata kalau gitu. Ini cost ya berarti. Nah, cost. Kalau misalnya crowded ya sekitar 10 sampai 13 ribuan sih di segitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bikin event tapi uangnya pas-pasan itu bahaya banget sih. Pertama ngeganggu ekosistem, Pak. Jadi trust-nya orang terganggu. Kedua sponsor juga sama. Terus ketiga ya benar-benar ngerusak gitu. Jadi kalau misalnya ada artis A, B, C, D, artis semuanya kena vendor yang udah di DP-DP-in, nggak terbayarkan secara full, sementara mereka udah nolak job lain, mereka rugi semua. Jadi ada event batal satu tuh yang rugi tuh banyak. Oh, rentetannya gitu ya? Rentetannya panjang banget, karena kan kalau misalnya IO tuh kan, ya biasalah ke vendor ada yang down payment sekian persen, ada yang pembayaran H+. Sedangkan mereka kan banyak nih jobnya, apalagi artis, ada yang di DP sekitar 50%, tapi ternyata artisnya tuh di cancel, dia dengan hari yang sama nge-cancel kegiatan lain, dia nggak dibayar full, yang akhirnya ya dia rugi gitu. Karena harusnya bisa dapat yang sana juga. Harusnya dapat yang sana gitu, tapi di sini batal. Jadi kalau misalnya di event organizer kunci pertamanya ya pendanaan, ya itu harus jelas juga. Kedua jangan pernah terima uang-uang aneh sih. Nah ini uang-uang aneh. Uang-uang aneh karena ini boleh ceritain nggak? Boleh banget. Justru ini kita pengen tahu biar menghapus tudingan itu ya. Jadi ya. Bener, saya sih pernah sih. Maksudnya walaupun orangnya nggak jelas siapa. Ya biasa lah, pasti kan bukan orangnya langsung. Nawarin ke saya. Nominalnya boleh sebutin. Iya boleh. 20 miliar ke saya. Gede banget. Gede banget. Siapa yang nggak ke ini ya? Saya juga waktu itu Iman 20 miliar bikin event bisa gede gitu ya. Saya aja ngeliat, aduh ini tahun berapa itu? 2025. 2025. Itu tuh tapi cuman bentar aja, di 20 miliar masuk. Beres event report, dibalikin lagi uangnya gitu. Tapi kita dikasih lah sebagian gitu. Jadi 20 miliar itu nggak total. Ada bersihnya untuk kita gitu, ada jasanya. Akhirnya saya mikir, ini nggak bakal manjang usaha kayak gini, Pak. Jadi ya nggak bentar. Berkah ya mungkin ya. Nggak berkah mungkin kalau misalnya secara agama. Kedua ya nggak berani sih saya misalnya kalau masalah hukum gitu. Jadi kalau misalnya masalah cuci uang, saya sih nggak pernah nerima. Dan menurut saya itu emang gampang kedetek juga sih kalau ke IO gitu. Yang penting dengan aturannya yang jelas, karena kan mungkin kadang ya maksudnya kita lah sama IO kita bisa melihat kayak event konser sekian, RAB-nya kita udah tahu, Pak, ngelihat dengan konsernya kayak ini, udah tahu itu RAB kisaran berapa. Udah pengalaman ya. Jadi sebenarnya segitu, panggung segitu, ini mah harusnya cukup segini gitu. Iya, jadi sebenarnya itu tuh bisa dilihat, walaupun emang ada isu-isu yang bilang katanya IO tuh nggak punya nggak punya standar harga gitu. Bener. Harga tuh bisa tinggi banget, bisa turun banget. Jadi sebenarnya kalau kita secara pelaku tuh bisa ngelihatnya langsung kayak, ini tuh dengan budgetnya cuma segini loh, nggak semahal itu gitu. Jadi balik lagi ke vendornya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya cost rata-rata kita udah tahu semua sih, Pak. Jadi kalau misalnya ada yang bilang isu-isu soal harga yang nggak standar, ya mungkin betul itu kan by nego gitu. Tapi kan ya balik lagi kalau misalnya mungkin yang menuding itu bisa ngelihat langsung, dia harusnya udah tahu sekian harganya gitu sih. Waktu yang 20 miliar itu ya, penasaran sebenarnya. Itu dia timbal baliknya apa sih? Gak ada, karena uangnya kecuci. Itu aja. Gitu aja? Iyalah. Nggak minta dari 20 harus balik sekian jadi 25 gitu nggak? Enggak, itu investasi, Pak. Kalau investasi ya kita nggak masalah itu mah. Dan kalau dibilang tempat cuci uang juga, ya nggak bisa lah, Pak. Misalnya itu kan jelas gitu. Hitung-hitungannya jelas. Tapi kalau misalnya ini masuk sekian, jadi itu uangnya tuh cash, Pak. Biasa cuci uang kan gitu, Pak. Nggak ada transfer kan. Kalau transfer malah riskan ya? Iya, riskan. Jadi dari 20 miliar itu, tolong masukin ke rekening kita, diolah dulu sebagai event, baru keluarin gitu. Jadi gitu caranya. Jadi ya saya nggak ngerti ya, karena saya nggak tahu, maksudnya nggak pernah nerima. Kalau misalnya silahkan dicek aja gitu, maksudnya datanya saya gitu, nggak pernah nerima uang kayak gitu untuk bikin event dan akhirnya nanti uangnya tercuci nih, kan udah bentuknya digital ya, udah masuk gitu ya. Gitu. Jadi nggak tahu, kita juga nggak jelas, Pak, sumbernya ini di mana gitu. Hanya orang itu bilang gitu ya, datang. Kita ada 20 miliar cash. Bisa nggak? Cash ya? Cash, Pak. Makanya ini ngitungnya gimana? Tapi sempat lihat uatnya enggak ada? Enggak. Kan baru penawaran. Kalau saya telah, kebetulan juga, Pak, itu saya lagi di Morowali. Saya nggak online. Nggak ketemu langsung, nggak tatap muka. Telepon gitu. Ngomong aja emang ada investor. Bahasanya mah investor, tapi ini mah nggak ada investor gitu. Gitu. Nah, yang membedakan itu ya, kalau memang mau cuci uang biasanya nawarinnya cash gitu ya? Nawarinnya cash. Kalau misalnya cuci uang pakai uang transfer itu
Ya sama aja bunuh diri nggak sih Pak? Maksudnya ketahuan kan, kedetek gitu ya? Kedetek lah pasti. Jadi rata-rata kalau saya cuci uang emang cash, dan biasanya emang nggak ada jasa sih, nggak ada jasa. Oh gitu. Nggak ada jasa baliknya, nggak ada lebih. Misal dari 20M jadi 25M, nggak. Justru kita yang dapat untungnya gitu. Karena udah dicuciin. Cari gitu ya? Iya nggak usah dicari-cari lagi karena dia tinggal butuh wadah untuk gimana cara uangnya bisa masuk dulu. Bisa bentuknya digital, bisa ditransfer kemana-mana. Gitu. Kita bahas lagi nanti setelah jeda ya. Menarik nih sebenarnya. Tadi si 20 miliar itu artinya memang yang nggak tahu ya, ada arah benarnya juga mungkin yang dikatakan Said Didu mungkin ya. Karena kan tadi untungnya Kang Sahir mah tidak menerima itu. Tapi kan ketika Said Didu ngomong itu ya bisa aja ada gitu ya, karena dialami juga sama Kang Sahir bahwa ada nih orang yang mau mencuci uang, tapi di sini. Tapi yang dimaksud Said Didu sih lebih kepada korupsinya. Jadi lebih kepada minta apa? Cashback gitu ya. Oke. Emang ada yang kayak gitu nggak sih? Maksudnya ketika si sponsor masukkan uang ke promotor gitu ya, kan promotor ya maksudnya. Mereka memang minta cashback atau nggak sih? Ya enggak lah Pak. Ya maksudnya kita kan secara bisnis kan kita udah promosiin brandnya gitu. Berarti mereka udah mendapatkan itu ya, mendapatkan exposure dari sana. Iya. Kan? Mungkin kalau misalnya cashback gini ceritanya, Bapak sebagai brand, ini ada penengah. Ini yang sebenarnya cashback sebenarnya. Tapi kalau saya Bapak enggak, karena kita yang butuh ya, butuh exposure. Calo lah atau apa gitu. Iya. Kalau misalnya masalah cashback itu balik lagi ke saya. Maksudnya saya udah ngerasa terbantu nih mau ngasih ya, itu kan secara pribadi, misalnya itu nggak melanggar hukum kan. Sudah artian ucapan terima kasih. Tapi kalau secara statement harus cashback segala macam, ini tolong di upgrade di markup gitu-gitu enggak sih gitu. Karena mereka kan punya budget kan. Kalau misalnya klien kan punya budget tertentu, kalau misalnya budgetnya nggak masuk justru nggak bisa deal gitu. Justru kalau misalnya lebih bawah lagi dilaksanakan di boncos gitu. Ngapain gitu. Jadi kalau misalnya ngomong masalah tadi cashback, biasanya itu bukan dari langsung bukan dari si klien ya, bukan dari klien, tapi lebih ke pihak ketiga yang ngenalin kayak gitulah mungkin bahasanya. Nah, sebelum menjadi promotor khusus musik gitu ya, kan perjalanannya melakukan event organizer gitu kan nggak langsung ke musik ya, atau langsung ke musik, masih fokus di musik, atau justru dulu bikin mais juga kecil-kecil? Enggak sih, kalau saya emang fokusnya di musik aja. Kenapa? Lebih seneng aja sih, saya suka musik gitu. Suka dengerin musik. Tapi kalau misalnya dibilang ngikutin semua genre nggak juga gitu. Tapi kalau saya suka, jadi itu sebenarnya lebih keseneng nge-organize orang. Kebetulan saya ngerti pasarnya musik, udah gitu aja sebenarnya. Jadi kalau saya nyambung, jadi kalau saya mau buka IO mungkin di MICE, ya mungkin acara entah itu kan suka ada kunjungan kerja gitu kan pakai IO juga kan. Ya meeting, gathering gitu kan kadang pakai IO juga. Nah sebenarnya kita buka juga tapi kita nggak fokus gitu, nggak fokus ke sana. Tapi kalau misalnya ada klien yang mau nerima kita untuk sebagai kita partner IO-nya, kita bisa gitu. Tapi kita nggak fokus ke sana. Fokusnya jadi promotor, ya? Promotor musik. Bener. Bedanya apa sih? Bedanya? Promotor sama IO gitu ya? Kalau ya dari namanya juga kan, event organize. Pengorganisasian sebuah event. Kegiatan, Iya, satu lagi promotor. Ya, promotor, tukang promosiin gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya secara job desk, promotor tuh ada IO-nya di dalamnya. Dia bagian besar ya, bagian besarnya, cuman secara fokusnya dia fokusnya di promotor gitu. IO tuh ya apapun, ya ibarat kita bikin sebuah kayak kegiatan organisasi lah. Ya kita bisa ngehandle sebuah acaranya, ya itu sebenarnya event organizer karena itu event gitu. Tapi fokusnya kita di promotornya, tukang promosiin brand-brand atau juga artis-artis gitu. Menarik juga sih setelah beberapa kali bikin event musik ya. Pernah gagal nggak bikin event atau batal gitu ya? Nggak pernah. Itu kalau misalnya kita sebagai promotor udah tau lah pahitnya gimana gitu. Jadi jangan berani bikin event promotor kalau misalnya uangnya pas-pasan sih. Dan nggak ngerti pasarnya. Contohnya gimana? Contohnya, misal kita bikin sekarang misalnya di Bandung gitu. Bandung mayoritas Sunda dong. Ya, oke. Tapi dikasih full line up Jawa. Nggak masuk. Kalau dibilang masuk aja, pasti ada aja peminat. Tapi bakal untung nggak? Belum tentu gitu. Belum tentu, karena berkaca sama saya juga, saya undang NDX sekarang Pak. NDX? Euphoria Festival di Bandung.
Dari penontonnya sekarang saya dari 2 ada Fish, Hindia, Lomba Sihir, ya gitu-gitulah. Bandnya indie pop agak-agak keras juga. Terus juga yang pertama itu pop benar-benar khusus cewek. Terus juga ada NDX-nya. NDX itu kan lagu Jawa-Jawa. Ya kalau secara tiket ya jomplang pasti. Antara yang Jawa sama yang pop yang lagi rame gitu. Jadi sebenarnya yang pertama kita harus tahu segmentasi pasarnya. Jadi kita kira-kira kalau kita mau bikin konser misalnya di Bandung, kita harus tahu Bandung ini butuhnya apa. Jadi nggak bisa kalau kalian ngelihat artis A rame di Jakarta atau rame di Bogor, bisa diterapkan di sini, diterapkan di sini belum tentu. Gitu. Jawabannya belum tentu. Jadi kalau misalnya gimana cara bikin event gagal, sebenarnya yang paling aman sebenarnya sponsor harus di depan, Pak. Uangnya yang penting ya gitu. Uang yang penting pertama, tapi kedua ada yang bikin event tapi kayak ngarepinnya tuh uang tiket, uang presale yang diputar itu bisa bener works tapi bener bahaya karena kalau misalnya itu cancel riskan banget itu ya? Riskan banget kalau bener-bener kecuali apa ya dalam artian secara aset walaupun bukan bentuk uang masih mampu lah ya oke pahit-pahitnya kita masih bisa gadai rumah pahit-pahit bisa gadai mobil itu harus ada sih minimal. Karena sekarang pasar event nggak ketebak dan juga Indonesia saat ini menurut saya udah oversupply sih untuk event. Oversupply, iya benar. Kelihatannya gimana sih? Ya udah banyaknya festival yang gagal. Infonya bukan karena perizinan, bukan karena apapun, tapi informasinya tiket tidak capai ekspektasi. Itu udah menggambarkan. Kalau misalnya Indonesia entah itu udah menurun hiburannya, tapi kalau menurut kita sih enggak, karena aku juga pelaku promotor bikin event. Dibilang haus juga masih gitu. Dibilang bosan enggak, tapi mereka benar-benar milih mana nih yang paling oke untuk aku hadirin. Udah makin niche-nya udah beda-beda. Udah bener. Termasuk si kalangan yang nontonnya ya. Bener, kalangan nontonnya kan ada ses A. Kita kalau nonton tuh ses A sampai C kan. Misalnya C itu kan untuk spend money untuk hiburan kan cuman berapa. Jadi kita tahu nih harus masar-masarinnya kemana. Jadi kalau misalnya sekarang saya bilang Indonesia oversupply festival ya karena itu tadi semua festival yang gagal bukan uang dibawa lari, bukan sponsor nggak ada, tapi lebih ke ya baik lagi sponsor nggak ada tuh karena tiketnya nggak capai ekspektasi sponsor. Jadi rata-rata tuh tiketnya nggak capai ekspektasi, Pak. Gitu. Tiketnya nggak capai ekspektasi. Ada yang ya kalau hitung-hitungan ya, oke bikin konser 1,5 miliar misal. Ya udah kita jual tiket 100.000 lah. Target 15.000 penonton kita BEP ya gitu. Kan kita nggak bisa nebak penonton 15.000 beli tiket atau enggak kan gitu. Sedang kita nggak punya dana cadangan, cuma muter-muter uang presale. Nah itu yang bikin akhirnya vendor artis harus lunas di depan, sponsor bayar nanti tiket nggak tercapai. Ya udah mau gimana? Boncos ini. Boncos daripada dia daripada dia bikin eventnya dipaksain itu dalam artian harus ngelunasin artis lagi, ngebayar vendor ngelunasin lagi. Ya udah mending dia milih untuk batal nge-refund tiket penonton. Ya maksudnya ruginya nggak 2 kali lipat kalau dipaksain. Gitu. Cuman kalau misalnya dibatalin, ya itu tadi dampaknya kemana-mana. Trust-nya mulai hilang, makanya orang suka milih-milih beli tiket konser. Beda sama dulu kalau beli tiket konser jauh-jauh hari. Karena udah trust. Oh ini info masih ada. Sekarang enggak. Orang justru ramenya hamin sebulan gitu. Hamin sebulan. Makanya kalau mutar uang presale tuh susah banget. Bahaya, harus punya investornya. Seperti harus itu. Kuat gitu ya. Harus kuat. Enggak mesti 100% RAB, tapi ya itu kan deal-dealan bisnis ya. Maksudnya vendor bisa dibayar kapan, ini bisa dibayar kapan. Tapi jangan sampai itu nggak dibayar gitu. Nah kalau tiap si kalangan penonton sendiri, kalau sekarang beberapa kali misalnya pengalaman Kang Sahir termasuk melihat event-event musik lainnya gitu ya. Yang banyak nonton tuh anak-anak apa sih sekarang? Gen Z, Gen Mil atau mulai Alpha juga? Kalau menurut kita sih 80% gitu ya, 80% itu Gen Z. Mulai dari anak SMP sampai anak kuliah dan yang fresh grad gitu. Tapi untuk pekerja ya masih Gen Z juga pekerja itu konser masih jadi tempat untuk hiburan, tempat untuk refreshing, untuk melepas beban kerja masih ke konser. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin konser balik lagi apa acaranya tuh di mana, kotanya seperti apa, penikmat hiburannya tuh pengennya nih kemana nih, dan lihat lagi penikmat hiburannya nih umur berapa. Kalau misalnya kalian udah bisa nentuin itu, kalian udah bisa nentuin artisnya apa yang akan dibawa. Seperti itu. Contohnya nih, kalau di kawasan industri gitu ya, kayak Karawang, Bekasi gitu ya, pabrik gitu. Kalau bikin konser, kepikirannya kalau Kang Sahir bikin konser apa? Oke. Kalau misalnya sekarang Karawang, Cikarang, Bekasi. Tapi sama, sekarang posisinya di sana oversupply. Oh gitu? Iya. Dulu itu kalau misalnya diundang
Denny Caknan, Goyan Waton, NDX, Aftershine, Lavora gitu-gitu. Udah pasti soal, udah pasti untung itu promotornya. Tapi sekarang dimasukin itu ya belum tentu. Tetap ada saingan karena banyak. Sekelilingnya ada Jakartanya, ada Bekasi, ada Karawang ada gitu. Jadi udah banyak banget jadi mereka nih milih. Kalau dulu karena festival masih dikit, dari Jakarta juga masih rela nih ke Karawang. Dari Bekasi rela Karawang, Tangerang rela Karawang kalau ada konser di tahun 2023-2024. Tapi kalau sekarang kan semua kota udah ada festivalnya lagi. Bahkan ada yang sebulan 2-3 kali sampai 4 kali ada. Bogor bulan Juni bahkan saya lihat 4-5 kali gitu. Artisnya sama semua saya lihat. 4-5 kali? 4-5 kali misalnya saya lihat ada Perunggu gitu. Perunggu emang lagi rame, tapi di Bogor 4 kali, maksudnya tiap minggu. Ya akhirnya juga mungkin orangnya. Akhirnya dipilih lah mana yang paling terbaik gitu, yang paling baik, line up-nya paling oke, deretan lainnya dan mana yang bisa dipercaya, udah gitu. Nanti di sana ya udah kuat-kuatan masalah promosi aja gitu. Nah kalau nggak saya sendiri sering bikin event di mana aja? Kalau untuk musik ya? Jujur saya masih belum berani keluar Jawa Barat. Bandung, Cimahi aja. Bandung, Cimahi. Tapi insya Allah tahun ini kita geser ke Tasik dan Cirebon. Ya mudah-mudahan lah lancar sih. Tasik, Cirebon. Kalau Tasik cocoknya musiknya apa Kang? Karena kemarin ada yang sempat ditolak ya. Kalau sebenarnya Tasik sebenarnya segala masuk sih. Pop, Jawa masuk karena itu kan perbatasan. Jadi kebetulan itu kan perbatasan Purwokerto juga. Ciamis yang notabene-nya banyak orang Jawanya juga. Jadi ditaruh Jawa semi koplo gitu. Dan juga dibawa pop, digabungin jadi satu line up, itu masih rame. Ini nggak apa-apa ngebuka rahasia kan ya? Nggak apa-apa. Jadi ya kita sih biar ngantisipasi jangan sampai ngerusak industri ini. Jadi kita udah bikin festival yang berhasil. Bahkan saya juga tahun pertama boncos, ya saya paksain gitu biar orang tetap trust gitu ke ekonomi kreatif ini khususnya di musik. Jadi jangan sampai, ini saya bocorin juga ya, jangan sampai ini tuh walaupun dampaknya secara finansial ke promotornya, tapi secara ekosistem tuh ngeganggu. Yang pertama orang udah hilang trust. Yang kedua ya artis juga hilang trust juga. Sponsor ke kota ini juga kurang gitu. Jadi dampaknya tuh luar biasa kalau misalnya ada event cancel. Apalagi kalau tiketnya udah laku, misalnya 8.000, 10.000 cancel. Ngeri. Itu blacklist juga ya jadinya. Ngeri. Di Bandung juga udah berapa banyak Pak yang cancel di tahun 2023 kan. Oh gitu? Banyak. Cuman kasusnya saya kurang tahu lah ya. Baru Bandung pernah soal perizinan agak susah karena ya. Enggak sih, saya menolak sih kalau itu. Begitu. Kalau karena sempat ada yang ngomong gitu, izinnya susah karena di Bandung, apalagi khususnya kalau musik-musik yang rada cadas sih. Itu yang itu. Enggak juga. Enggak sih. Kalau boleh saya info, jujur Cimahi Pak, yang saya susah sih. Oh gitu. Jujur, itu info dari promotor manapun ke Cimahi itu susah. Ya mungkin barangkali dari pemerintah kota Cimahi bisa ngebantu. Tolong dibantu ya pemerintah Cimahi. Kita bikin event biar lebih mudah, lebih ramah, dan emang ekosistem bisnisnya tuh benar-benar ada lah. Soalnya kenapa saya dulu di Cimahi Pak? Kenapa geser ke Bandung? Karena Bandung tuh secara bisnis oke. Ke Cimahi ini nggak oke banget gitu kalau secara bisnisnya. Gitu. Tapi kalau cuma untuk pembuktian kita bisa bikin konser, ya bikin di Cimahi bisa, tapi secara bisnis nggak bakal masuk. Oh gitu ya? Betul. Walaupun kan mereka menyediakan beberapa tempat di kawasan militer ya gitu ya? Iya, militer ya ada di Brigif, ada di Disjas, Lapangan Gunung Bohong. Kan beberapa kali dipakai di situ ya? Brigif ya paling sering. Di Disjas juga pernah. Tapi ya coba di beberapa tahun terakhir ada festival di kota Cimahi? Nggak ada. Terakhir saya pegang Happy Fest itu pun acara apa ya? Acara organisasi lah. Organisasi, kolaborasi dengan HIPMI, itu juga acara gratis. Tapi kalau benar-benar bisnis tiketing gitu ya? Enggak. Terakhir justru kita tahun 2024 udah nggak ada lagi. Oh yang itu tadi? Iya yang pertama itu. Dan setelah itu saya geser ke Bandung. Itu. Jadi kalau misalnya bilang perizinan di Bandung susah, Bandung mana dulu nih? Cimahi emang saya jujur agak susah. Kalau Bandung kota enggak. Tapi saya nggak tahu nih kalau Bandung Lembang sama perizinannya masuk ke Cimahi. Masuknya sih Cimahi atau Kabupaten Bandung Barat ya? Masuknya ke Cimahi Pak. Oh iya. Jadi kalau misal event misal Eldorado terus ke atas ke Cikole itu tuh masuknya Cimahi. Ke Cimahi, ke Polres Cimahi, Dusun Bambu itu Cimahi masuknya. Gitu. Jadi rada susah intinya. Saya nggak bisa ngeinfoin secara detail kenapa susahnya, intinya ya itu bisa dibuktikan kenapa 2 tahun terakhir di Cimahi nggak ada festival gitu. Kecuali kalau acara ya Dusun Bambu itu acara inilah ya, acara dari tempat, bukan benar-benar orang bikin konser untuk tiketing outdoor rame. Nggak bisa, susah. Nah Bandung tadi ya ternyata lebih mudah. Kan Kang Farhan juga sebenarnya pengen Bandung tuh jadi kota banyak event gitu ya. Menanggapinya gimana? Memang sudah punya rencana banyak event juga di Bandung atau enggak? Sejujurnya saya kalau di Bandung
cukup lah setahun 2 kali. Jadi tahun ini nanti di bulan April. Ini untuk konser besar ya, bulan April, dan saya ada planning di semester 2 lah, kuartal 4 itu saya ada rencana lain gitu. Tapi belum bisa saya spill. Tapi ya di Bandung sih. Di Bandung tetap. Di Bandung. Tapi kalau misalnya di Jawa Barat ya kita ada planning total 4 sampai 5 konser lah. Kalau tadi mau rencana di Tasik kayak gitu, Tasik Cirebon, sama ya? Cirebon gitu. Dan kalau misalnya di Jawa Barat kita udah coba jalan, oke, ya kita coba geser nih lebih ke timur lagi gitu. Ke Jawa Tengah ya. Ke Jawa Tengah. Soalnya kalau ke Jakarta, wah sudah makin ramai lagi. Saya ngeliat Bandung aja, wah ini bakal muncul, ini bakal muncul. Festival banyak banget Pak yang ngantri ini. Festival banyak banget? Banyak di Bandung. Cuma nggak oversupply kalau festival gitu? Ya saya nggak tahu ya. Sekarang selling tiket di festival lain seperti apa. Cuman alhamdulillah kalau misalnya di Euphoria Festival tercapai target lah penontonnya. Cuman saya nggak tahu nih gimana nih kalau misalnya dengan banyak event yang ada di Bandung, ya mungkin bisa dilihat 2-3 bulan ke depan festival apakah jalan semua atau enggak. Tapi saya harap sih semuanya jalan. Jadi walaupun kita secara ego kayak misalnya wah harus rame di kita nih, di sana harus sepi, tapi kan dampaknya tuh banyak gitu. Kalau misalnya dampaknya banyak, kalau misalnya di sana cancel, nextnya tuh Bandung orang tas isu karena penonton tuh banyak dari luar negeri Pak. Jujur saya juga penonton ada yang dari Malaysia, Singapura. Di sini tuh? Di Alves nanti. Oh, di Bandung nanti? Iya. Oh. Jadi penonton, ya lucu ya baca-baca komen gimana cara pesan tiketnya. Mereka kan nggak ada ini kan, nggak ada apa NIK sampai DM gitu. Kita bantu cekotin. Gitu dia penonton dari mana-mana. Jadi jangan sampai penonton dari luar negeri datang sampai Indonesia kedapatan konser gagal gitu kan. Apa gitu kata mereka gitu. Sedangkan mungkin di sana nggak pernah gitu ada konser gagal di Malaysia atau Singapura. Ya makanya itu sih yang harus dijaga. Selain di pribuminya, belum lagi juga pendatang-pendatang baik itu luar provinsi atau juga luar negeri. Nah itu yang menarik, nanti kita bahas selanjutnya di tidak kedua. Nah kan sudah mulai kita kembali lagi ya, mulai bikin event musik jadi promotor tuh di 2024 awalnya ya. 2023. Langkah awal tipsnya lah begini teman-teman yang mau jadi promotor musik ya, mungkin kecil-kecilan dulu gitu ya. Yang paling krusial apa? Uang nggak? Uang, oke. Betul. Begini. Yang pertama krusial uang. Ya uang kan berarti banyak segmen. Bisnisnya tuh banyak. Dalam artian uang dari sponsor, uang dari investor, uang dari penjualan tiket, uang dari ekonomi kayak F&B. Itu kan banyak macamnya. Nah kalau misalnya kita nggak ngerti, pertama masalah investor, masalah sponsor, masalah tiketing, itu potensi gagalnya besar sekali. Dan itu kembali lagi yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya bikin event, kalau gagal itu rentetannya banyak banget, yang dirugikan banyak banget, ekosistemnya, vendor-vendornya, artis, itu semua dirugiin. Jadi kalau misalnya apa yang paling krusial ya pertama soal uang secara finansial. Jadi kalau misalnya nggak cukup, jangan kita mentang-mentang artis sekarang udah udah memudahkan harga misal 100 juta, DB boleh deh 20%, 30%. Kita punya modal 30 juta, langsung bikin konser, langsung bayar, jual tiket pre-sale. Ya sebenarnya itu works, emang jalan, bisa, tapi itu benar-benar resiko. Dan kalau misalnya nanti udah minta termin 2, 3 ternyata artis nggak bisa dibayar, uangnya nggak ada, ya udah cancel semuanya kalau kita nggak punya investor. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya paling krusial adalah ya itu lagi uang. Konsep sebagus apapun kalau uangnya nggak ada, nggak bisa. Gitu. Jadi ya butuh investor, tiketingnya penjualan harus bagus, bisa nyari sponsor. Kalau misalnya nggak bisa nyari ya agensi sekarang di Indonesia udah banyak, silakan kerja sama aja gitu. Oh, lewat agensi aja. Agensi ada ya, walaupun emang secara pendapatannya emang nggak segede kita langsung gitu. Tapi kan itu memudahkan kita nanti tahun pertama kita belajar sama agensi, tahun kedua kita udah bisa jalan sendiri gitu. Jadi jangan semuanya diambil, terus juga modalnya nggak banyak. Ya paling nggak kita megang uang tuh paling nggak 50% RAB lah. Itu seminimal mungkin. 50% dari RAB. Misal bikin konser 2 miliar berarti kita harus punya 1 M cadangan gitu. Karena apa ya? Apalagi kalau event yang baru. Kalau event baru, kalau misalnya kita punya target, kita ambil realistis aja. Maksudnya dalam realistis tuh, oke lah penonton nggak sampai di 70%. Nah, kalian harus bayangin dengan penonton hanya 60% atau 50%, kira-kira revenue tiketnya berapa? Terus potensi pendapatan lah dari mana lagi? Sponsor, kita bisa kemana aja nih? Kalau itu semua belum pasti, sponsor kita nggak punya relasinya, terus kita mau ngitung dari mana gitu? Gitu. Sedangkan festival sekarang penonton benar-benar milih gitu, picky gitu, picky konser. Jadi kayak harus benar-benar konser mana yang paling worth it nih untuk kita beli tiketnya gitu. Walaupun harganya kadang beda-beda tipis, 125, 135 gitu. Tapi kan sudah hitungan ya sekarang ya? Ya udah hitungan banget sekarang. Line up-nya siapa aja? Line up siapa aja?
lokasinya di mana gitu. Apalagi bahkan di Bandung pun kalau misalnya pilih konser, misalnya lokasinya nih, misalnya ada konser berbarengan, Laswi sama Secapa. Secapa yang menang. Oh gitu ya? Iya, bahkan sepiki itu di Bandung gitu. Nah itu makanya kita harus ngerti pasarnya, yang tadi secara tiketing, harus punya relasi sponsor bagus, dan punya investor sih. Kalau misalnya secara pribadi bisa nalangin, ya jalan gitu. Yang saya bilang 50%. 50% itu minimal ya? Minimal banget. Seminimal mungkin, seperti itu. Pengalaman terburuk sebagai promotor? Rugi saya 300 juta. Oh yang tadi? Ya? Yang tadi pertama. Kalau pertama buruk sebagai promotor 300 juta. Mungkin kalau misalnya lebih buruknya lagi, saya punya partner kerja yang saya pernah cerita tadi. Saya ajak sebagai partner yang akhirnya mencoba untuk men-take over. Mengambil alih acara. Nah itulah mengambil alih acara? Iya. Di tengah-tengah? Bukan tengah-tengah, tapi diklaim ini acara ini milik mereka gitu. Pernah saya itu pengalaman terburuk dan urusannya panjang banget. Kasus hukum? Belum sampai ke sana. Tapi apa namanya? Melelahkan lah ya? Melelahkan lah intinya. Jadi banyak orang-orang jahat sih sebenarnya yang harus kita apa namanya? Yang memanfaatkan situasi kita yang akhirnya berdampak buruk sih buat kita gitu. Jadi selain tadi secara uang, terus milih-milih partner tuh harus. Milih partner paling penting ya? Paling penting karena banyak nih yang nusuk dari belakang gitu. Itu yang banyaknya gitu juga tuh, selain kekurangan finansial ada juga yang nusuk dari belakang gitu. Ngerusak dalam ya gitu. Secara, gitu ya di dunia promotor musik kayak gitu ya? Mungkin kalau saya bilang ada, tapi ya itu nggak terlepas dari hanya di konser musik, mungkin di lain juga. Di tempat lain juga sama gitu. Ada aja pasti yang nusuk. Emang ada asosiasinya kan ya kalau nggak salah si promotor itu ya? Ada, namanya Asosiasi Promotor Musik Indonesia, APMI. Cuma kebetulan kita nggak join, Pak. Kenapa tuh? Apa ya? Ya belum ditawarin langsung aja sih, dan kita nggak ngerti sih. Maksudnya kita kan masuk sesuatu harus tahu nih untung ruginya apa gitu untuk kita, dan kita nggak benar-benar paham soal itu, jadi kita nggak masuk ke sana. Tapi kalau misalnya emang ada yang ngejelasin ini nanti gini, ya mungkin kita bisa join. Keuntungannya ini itu ya. Paling pahitnya dari APMI, kalau ikut APMI harus gimana, agenda hariannya atau mingguannya kan harus jelas gitu. Karena nggak mau juga kita cuma join doang gitu. Pasti harus berorganisasi, bersosial di dalamnya. Nah, melihat kan di Bandung udah beberapa bikin event musik. Nah, yang lagi beberapa kali ramai juga adalah event-event musik yang dibikin oleh anak-anak sekolah gitu ya, di sekolahan pensi kayak gitu ya kan. Ada beberapa sekolah di Bandung favorit yang memang seperti berlomba untuk bikin konser musik gitu ya. Melihatnya gimana kalau Kang Sayer gitu? Itu tuh positif atau negatif, atau kan makanya kemarin Pak Deddy udah ngomong juga, gubernur, tidak perlu lagi lah anak-anak sekolah bikin konser musik. Nah kalau memberatkan ya, memberatkan di luar tupoksi mereka sebagai pelajar gitu ya. Kang Sayer melihatnya bagaimana? Apakah konser musik yang dilakukan anak-anak SMA itu layak mereka melakukan itu, atau malah bisa jadi saingan juga bagi teman-teman promotor gitu? Oke, yang pertama kalau misalnya secara saingan, secara kita profesional bisnis gitu ya, promotor, pasti kita kesaing ya, karena kita tahu pasar dari musik, konser itu Gen Z, anak sekolah, anak kuliah, ya kisaran sana lah penikmatnya. Nah jadi kalau misalnya kita takut nggak ada anak pensi-pensi ini, sebenarnya kalau bilang takut, ada takutnya. Karena kalau misalnya tanggalnya terlalu nabrak atau gimana-gimana, itu pasti kita masih ada. Intinya SMA itu masih kita pertimbangkan. Nggak tutup mata kayak, ini mah konser SMA. Karena ya balik lagi, dia dapat artisnya siapa kan gitu. Jadi nggak serta-merta penonton tuh nggak mau ke pensi anak SMA. Bisa aja pensi anak SMA karena artisnya dapatnya lebih bagus. Misal di tanggal yang sama nih, satu event promotor, satu event dari anak sekolah pensi. Ya kalau artis pensi lebih bagus daripada promotor, pasti ini kebanting. Jadi benar-benar harus tricky juga milih artisnya. Terus kalau misalnya mereka bilang layak nggak bikin konser, sebenarnya kalau secara pengalaman mereka bagus-bagus aja sih. Cuma kan mungkin isu-isu di lapangan kan ada yang mereka tuh benar-benar ditekan gitu ya. Dalam artian mereka ditarget jual tiket sekian, kalau enggak ya betul. Mau nggak mau segini harus capai target gitu. Yang akhirnya ketika mereka capai target secara penjualan, mereka harus nutupin uang pribadi, kan itu memberatkan orang tuanya. Nah mungkin kasus-kasus viral yang sekarang yang kayak ya Kang Deddy Mulyadi dia suka infoin, dikurangin lah kegiatan-kegiatan kayak apa sih, perpisahan sekolah gitu-gitu. Nah itu kan mungkin secara tidak langsung emang kayak nggak wajib ikut, tapi kan tekanan dia secara pribadi di lapangan pasti kan bilang, lo kok nggak bantu gini. Nah itu pasti ada. Jadi sebenarnya secara kreativitas itu bagus-bagus aja, dan apakah layak? Menurut saya layak-layak aja, karena
lulus SMA, ada yang mungkin nggak kuliah, ada yang mungkin langsung kerja, ada yang emang minatnya di IO. Pasti secara kreativitas mereka berdampak lah buat mereka. Dan ada juga mereka tuh bagusnya, kemarin saya lihat di SMA 20 ada penampilan kabaret. Terus juga ada artis-artis, bukan artis sih, pemain bandnya dari internal mereka. Nah itu kan sebenarnya kalau memang dari internal mereka kan lebih baik ya ketimbang cost produksinya gede gitu ya. Bener, jadi kalau misalnya sih, kalau misalnya saya ngelihat kayak terlalu dipaksain sih. Kalau misalnya sampai ngundangnya artis-artis yang grade S gitu. Yeah. Tapi yang akhirnya ya kalau BEP mah nggak apa-apa, misalnya dalam balik modal nggak apa-apa, karena kan konsepnya kalian kan bukan cari untung, bukan. Nah itu ya, karena konsepnya bukan cari untung gitu. Konsepnya kalian tuh adalah menyalurkan kreativitas kalian menjadi sebuah konser. Karena yang saya lihat dulu tuh sebenarnya bukan dari yang gini-gini gitu berangkatnya. Iya. Lihat pengalamannya dari yang bener-bener kreativitasnya mereka yang ditunjukkan. Iya, sekarang biasanya dulu gitu ya, band-band anak sekolah, band-band yang masih baru-baru muncul di situ. Kalau sekarang justru head to head artis gitu. Jadi secara kreativitas mereka ya udah bikin acara sama, tapi kayak artisnya siapa gitu. Itu yang menangnya. Jadi enggak ketunjukan kayak bakat dari SMA A kayak gimana, bakat dari SMA B gimana, enggak itu yang muncul, dinaikkan. Maksudnya itu tenggelam sama artis yang mereka undang. Jadi sebenarnya kalau ngelihat mereka layak atau enggak, itu bagus-bagus aja gitu untuk ningkatin ya untuk pengalaman mereka, untuk cara mereka decision making, manage orang, manage waktu, sponsor, klien gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka kayak benar-benar ditarget harus jual tiket gitu kan, jadi nggak ada seninya di sana. Jadi malah orang-orang tertekan karena misalnya SMA favorit nggak semuanya kan kaya Pak. Karena kita kan sekarang sistemnya sekolah tuh zonasi ya, zonasi. Jadi nggak ada favorit enggaknya gitu. Jadi semuanya bisa masuk ke sana, dan orang-orang yang menengah ke bawah yang mereka mungkin anaknya gengsi sama teman-temannya dan orang tua yang nggak mampu dan harus dipaksakan. Gimana ya? Gimana gitu. Jadi kalau bukan saran sih ya, kalau pandangan saya sih ngelihatnya jangan terlalu dipaksakan lah untuk di kalangan anak SMA gitu. Kalau mau bikin pensi ya kembali kayak dulu aja ya, memang dari teman-teman sendiri yang ininya. Betul, dari teman-teman sendiri. Bukan berlomba-lomba menghadirkan, malah berlomba-lomba menghadirkan. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu tuh menjadi target. Target dibebankan benar-benar ke siswanya gitu, yang sampai orang tuanya merasa keberatan gitu kan. Itu udah nggak dapat lagi tuh esensi dari kegiatan itu gitu, untuk nunjukin kreativitas, bakat-bakatnya tunjukin ke publik, tapi cuman untuk bayar artis, bayar panggung yang megah. Udah aja bangkar aja gitu. Jadi hal-hal yang gitunya sih yang menurut saya harus lebih diperhatikan lagi. Nah tuh teman-teman di SMA, kalau memang hanya berlomba-lomba untuk gengsi, menghadirkan artis, untuk apa pensi gitu ya? Bener. Nah Kang, tipsnya gimana nih ketika saya mau menjalankan sebuah event musik, jadi promotor gitu ya. Tadi uang udah oke ya. Nah tips selanjutnya adalah ketika menjalankan nih, akan menghadapi apa aja nih? Dan bagaimana caranya gitu? Yang bakal tricky nih harusnya nih seperti ini, termasuk mengelola SDM-nya kan akan banyak ya tadi. Ketika bikin event yang tadi sekitar 12.000 atau harus ada 300 sampai 500 orang gitu kan, itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Benar. Nah, gimana Kang? Ya. Kalau dari saya sih, kalau tips bikin sebuah event khususnya di konser musik, yang pertama harus clear dulu nih untuk masalah keuangan, tidak ada isu. Tidak isu. Baru kalau saya itu udah nggak ada isu, baru boleh bangun tim. Bangun tim itu timnya seperti apa aja? Ini kalau misalnya untuk yang pemula, sebenarnya tim itu nggak perlu banyak. Menurut saya 5-7 orang itu sudah cukup. Tim inti 5-7 orang? Tim inti sudah cukup. Yang akhirnya di bawah tuh banyak puluhan orang. Jadi yang pertama, kalian hanya 10 leader, 1. Yang kedua, bagian keuangan. Yang ketiga, bagian persuratan. Yang keempat, bagian kerjasama. Kelima, bagian marketing untuk sosial media. Keenam, bagian produksi. Ketujuh, bagian artis. Itu udah cukup banget. 7 aja. 7 orang. 7 orang leader gitu ya. 7 orang leader. Saya 1 leader ya 6-nya divisi. Di bawahnya itu akan menaungi banyak. Nah, setelah itu kalau misalnya udah ada tim untuk untuk ngebangun sebuah event, pasti yang pertama adalah konsep acara. Itu pasti dibangun bareng-bareng. Kita mau konsep acara seperti apa? Mau yang outdoor, mau yang indoor, mau yang acara di gunung, mau yang acaranya mungkin kan ada tuh yang acara di dalam kereta, pernah tuh Kunto Aji kayak gitu. Nah, balik lagi. Jadi dimatangin dulu konsepnya. Setelah itu kalian kalau misalnya nggak tahu RAB-nya berapa, berarti kalian harus mencari vendornya dulu di awal. Kira-kira kita bikin konsep ini berapa? Misal panggung kayak gini berapa? Terus langsung hubungi artisnya. Artis tuh nggak susah sebenarnya. Kalau misalnya artis, sebenarnya di Instagram artis tuh semuanya udah ada
link untuk manajernya. mengontaknya ya. Iya, link kontak manajernya. Nah, jadi kalau misalnya link manajer tadi udah dihubungin, misalnya mereka welcome aja. Even itu festival baru gitu. Tapi kalau saya udah gitu ya? grade A sampai grade S, itu beda cerita. Grade A sampai grade S? Iya. S itu apa? Ya maksudnya yang paling bagus lagi. S gitu ya? S misal kayak Ceylon Seven, Noah, Dewa, nah itu grade S kita. Kita kan juga grade S, tapi kalau kayak masih kayak India, terus juga Viera, gitu-gitu masih kita anggap grade A. Nah kalau saya mau simple, kalian bisa hubungin talent management dari agensi artis. Nah dihubungi mereka untuk nanya nih budget artis gini all in berapa sama ridersnya. Nah udah bikin RAB di sana, barulah kalian kebayang. Oh untuk target tiket kita pasti berapa? Nah karena kita udah tahu nih cost productionnya berapa, jadi kita harus tahu nih planning uangnya dari mana, dari tiket berapa, sponsor berapa persen, dari nyewa tenan berapa persen. Terus juga yang tadi masalah investor 50% ingat harus di awal gitu. Nah setelah itu jadi, barulah fokus ke penjualan tiket. Penjualan tiket itu macam-macam dan sekarang yang paling penting adalah di TikTok. Jadi kalau misalnya di TikTok sehari nggak satu post itu udah susah banget. Ya? Sekarang ya di TikTok ya. TikTok harus tinggi. Jadi kalau misalnya kita di Instagram desain sebagus apapun nggak main TikTok susah. Karena itu kita alamin. Kita kurang fokus di TikTok dulu nggak sekencang sekarang gitu. Sekarang kita TikTok kita bikin konten sehari satu. Minimal, nggak maksimal 2. Jadi dengan cara publikasi seperti itu yang bikin event kita lebih banyak dikenal orang. Karena TikTok tuh benar-benar bola liar, kemana aja bisa masuk tuh. Ya kan, gampang FYP-nya beda sama Instagram yang susah. Harus benar bakar ads. Nah setelah dari sana udah bikin, nah barulah udah penjualan udah aman, tinggal harus fiksasi vendor. Itu ada detailing-detailingnya lagi. Panggung ukuran berapa standarnya. Jadi sebenarnya yang paling tricky dari acara konser tuh sebenarnya selain penjualan tiket pasti tricky, artis itu susah banget Pak sebenarnya. Susah nge-provide ridersnya sebenarnya. Bener-bener oke lah mereka udah ngasih list nih, tapi itu semua berubah Pak. Bahkan bisa berubah di hari gitu ya. Aku butuh setrika harus ada di hari bahkan setriki itu gitu. Butuh setrika harus ada, butuh harus ada. Intinya di riders tuh harus diadain semua, tapi ada yang di luar riders tuh harus ada dadakan gitu. Ada contoh yang unik-unik nggak kayak gitu tuh? Yang ternyata merepotkan tapi akhirnya bisa gitu ya? Ada itu sih yang setrika sih lucu sih sebenarnya, sampai LO-nya juga nangis. Nyari setrika. Nyari setrika, jadi sebenarnya jadi kita nggak masalah sih, cuman karena emang kesalahan kita, jadi artis ini nih kita kurang koordinasi. Nah inilah yang saya bilang banyak nggak ada event yang perfect, pasti ada aja dikit-dikit gitu yang sebenarnya bukan perfect, tapi lebih dimaklumin gitu. Ini kalau perfect tuh nggak ada yang benar-benar perfect. Nah jadi kita tuh nggak ngasih tahu ke artis kalau dia tuh main jam paling akhir 7:30. Dia nggak mau main jam segitu, mau main jam 7:30 kalau nggak salah. Ya itu balik lagi salah kita karena kita nggak konfirmasi. Karena secara SPK-nya kita harus konfirmasi jadwalnya. H-2 itu ternyata dirubah. H-1 dirubah. H-1 dirubah, rundown udah naik Pak. Udah naik, udah dicetak bahkan di venue. Berubah semuanya. Berubah, terus akhirnya yang dia ini main akhirnya ke terakhir. Tetap di 9:30. Yang awalnya main di awal, jadi main di akhir. Dia nunggu bajunya kusut. Harus ada setrika. Ya udah kita cari Pak. Kita ke Cimahi, dari Secapa ke Cimahi, ambil setrika. Biar kecapai. Kalau enggak mau manggung ya. Sampai kayak gitu. Iya gitu. Jadi sebenarnya enggak sih. Jadi kalau kita sih nggak masalah, justru itu menguji ketelitian kita ke seberapa cepat sih tim runner logistik kita untuk jalan gitu. Jadi kita sih nggak merasa keberatan, tapi setelah selesai itu jadi wah lucu, kita bisa gitu, kita bisa. Jadi ternyata pelajarannya adalah kita harus siap apapun yang sebenarnya itu tuh nggak ada di list, tapi ini tuh masih ada potensi bakal digunakan, harus disediain. Nah gitu, jadi trikinya tuh banyak-banyak kesana. Untuk show-nya, persiapan artisnya, riders, refreshment, kedatangan hotel. Itu kan benar-benar harus diperhatikan. Artis misal datang jam 9 pagi, hotel belum bisa check-in. Iya kan? Jam 1 siang. Ya udah kalau kita nggak nyiapin early check-in atau 2 hari booking, siap-siap aja gitu. Siap kena apa? Semprot. Kena semprot ya, karena kita bukan menyalahin artis, tapi kan kita sebagai penyelenggara udah nanda tanganin kalau kita secara sadar kita mampu menuhin itu gitu. Dan itu bisa dinegosiasiin. Tapi kalau udah tanda tangan, ketika itu nggak ada, bisa jadi bumerang buat kita gitu. Jadi banyak yang harus diperhatikan sih kalau misalnya di dunia musik. Nah, dan emang paling banyaknya di H-7. H-7 event itu semuanya bisa berubah. Kok H-7? Bukan H-1 ya? Banyak. H-7, ya mulai dari H-7 sampai H-1 itu banyak berubah. Jadi apa yang udah kita konsepin,
Belum tentu itu bisa jalan. Bisa aja tiba-tiba venue cancel. Oh. Teman saya pernah bikin venue mau cancel, venue-nya nolak. Ada yang izin Polres atau Poldanya nggak keluar. Terus apalagi ya? Ya pembayaran untuk ke hotel gitu-gitu belum selesai gitu. Jadi Amin 7 kan semua pembayaran masuk tuh, Pak. Jadi makanya saya bilang kalau tiket nggak nyampe, kenapa event tuh cancel? Karena pembayaran nggak ada yang bisa plus. Kecuali biasanya cuma bisa vendor-vendor panggung. Produksian yang bisa setelah acara. Tapi kalau artis, hotel harus sebelumnya ya? Harus sebelumnya, terutama venue sama perizinan. Venue sama perizinan. Kalau itu perizinan nggak selesai, venue juga nggak selesai. Udah deh. Ya siap-siap aja gitu. Jadi H-7 tuh sampai hari pelaksanaan deg-degan itu ya kayaknya. Segala bisa berubah. Apa yang kita konsepin, kita planningin itu bisa aja.